Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat memuliakan kedudukan wanita yang derajatnya 3 kali di atas pria. Wanita yang memiliki beberapa sifat yang disukai Allah merupakan cerminan wanita soleha. Tentunya setiap wanita ingin menjadi wanita yang soleha. Selain bisa menjadi hamba yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga menjadi idaman para lelaki soleh. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam telah menjelaskan berbagai petunjuk yang harus dilakukan oleh umat Islam, termasuk juga mengenai sifat wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja sifat wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana memiliki sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya, tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Wanita yang menutup aurat. Allah telah memerintahkan kepada umatnya, khususnya kaum wanita, untuk menutup aurat. Aurat wanita yang harus ditutupi adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, menurut pendapat terkuat di antara para ulama. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Jilbab bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar, sedangkan khimar adalah penutup kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Quran Surah An-Nur ayat 31. 2. Wanita yang berpakaian dengan memenuhi syariat. Wanita yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa kriteria dalam berpakaian, yakni menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak memakai pakaian untuk berhias diri, mengenakan pakaian yang longgar, tidak ketat dan tidak tipis, sehingga tidak menampakkan bentuk lekuk tubuh, tidak memakai wewangian atau parfum. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasai. Tidak memakai pakaian yang menyerupai pria atau pakaian non-muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Betah tinggal di rumah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Wanita soleha lebih suka tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang mendesak. Hal ini bertujuan untuk menghindari berbagai godaan yang ada di luar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga berkata, bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya, berarti ia telah berbuat nusyus atau pembangkangan, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, serta pantas mendapat siksaan. Majmu' al-Fatawa.
4. Memiliki sifat malu. Kriteria ini tentunya harus ada pada setiap wanita, terutama saat bergaul dengan pria. Wanita harus memiliki batasan yang jelas ketika bergaul dengan pria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadis riwayat An-Nasai. Wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu, sebab itu mendatangkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Maka Busyair bin Ka'b berkata, telah tertulis dalam hikmah, sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat ketenangan, sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat ketentraman. Hadis riwayat Bukhari. 5. Taat kepada suami. Allah menyukai wanita yang taat, tidak membangkang, dan selalu setia pada suaminya. Begitu pula tempat wanita di surga ataupun di neraka ditentukan oleh sikapnya pada suami. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain istri yang soleha. Jika suami memerintahnya, ia akan taat. Jika dipandang menyenangkan, jika dia membagi giliran untuknya, ia menerima, dan jika suami tidak ada, ia menjaga kehormatan diri dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Menjaga kehormatan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. At-Tabari mengatakan dalam kitab tafsirnya, wanita tersebut yang menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, juga ia menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. 7. Bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri harus pandai-pandai bersyukur kepada suaminya, baik dari pemberian yang kecil ataupun yang besar. Apabila seorang wanita sebagai istri tidak mau berterima kasih dan bersyukur dengan pemberian suami, maka dia harus bersiap atas ancaman dan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga melihat neraka. Aku belum melihat pandangan yang lebih menakutkan dari ini, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa bisa begitu? Beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Kemudian ada yang bertanya, karena mereka kufur kepada Allah? Beliau meneruskan lagi, mereka juga kufur terhadap kebaikan suami dan kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat suatu keburukan pada dirimu, maka dia akan berkata, aku tidak melihat suatu kebaikan pun pada dirimu. Hadis riwayat An-Nasai. Lihatlah bagaimana kekufuran si wanita cuma karena melihat kekurangan suami sekali saja, padahal banyak kebaikan lainnya yang diberi. Hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari. 8. Berdandan hanya untuk suami. Seperti yang diketahui, saat ini para istri jarang berdandan ataupun berias ketika suami berada di rumah. Lain halnya ketika keluar rumah, mereka berdandan dengan riasan yang terbaik. Seharusnya wanita berdiam di rumah ketika suaminya pergi bekerja, dan ketika suaminya kembali dari bekerja, para wanita harus berias dengan sebaik-baiknya di depan suami, karena ini adalah salah satu sifat wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian tiba dari bepergian pada malam hari, maka janganlah kalian temui keluargamu hingga orang yang ditinggal dapat berdandan dan yang kusut rambutnya bisa bersisir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut terdapat bimbingan mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pengarahan bagi wanita agar dia benar-benar memperhatikan kebersihan dan tidak memperlihatkan diri di hadapan suami kecuali dengan penampilan yang paling bagus dan paling cantik, seakan-akan dia sedang berada di malam pertama yang dapat menimbulkan rasa kasih dan sayang di antara keduanya.
Sahabat, itulah sifat-sifat wanita yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena cantik rupanya, melainkan karena keimanan dan ketakwaannya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.